Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan oleh karena penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan baik, Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita juga tidak luput dari berbagai persoalan ya, persoalan hidup, bahkan pencobaan ya. Bagaimana respon kita ketika menghadapi berbagai pencobaan. Dalam Yakobus pasal 1 memberikan kebenaran firman kepada kita, bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan, bagaimana kita memandang pencobaan yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ya, ayat 12. Saya akan membaca ayat 12, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 13. Satu perikop ini kita akan baca secara bergantian. Kita melihat bagaimana pencobaan itu atau ujian lebih tepatnya ya, ketika kita hadapi. Ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala hikmat. Pada Dia tidak ada perubahan atau bayangan karena kebesaran. Bersama-sama. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita jelas lihat ya bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai ya. Nah, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini dari Allah. Wah, ini saya dicobai oleh Allah. Tidak, Allah tidak pernah mencobai. Ya. Nah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dijelaskan di sini berarti pencobaan itu dari mana? Nah, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dari diri kita lah. Nah, misalnya satu contoh ya, kita membutuhkan uang ya, kemudian kita lihat ada di sekitar kita barang-barang yang cukup bagus untuk bisa dijual, tapi bukan milik kita. Nah, kemudian kita pikir, orang nggak ada yang tahu nih, saya bisa ambil dan saya jual, kemudian saya dapat uang. Nah, waktu saya punya keinginan untuk mengambil itu bukan dari Tuhan datangnya. Wah, ini Tuhan kasih hikmat kepada saya supaya saya ambil barang orang untuk saya jual. Anda, itu dari keinginan saya secara pribadi, kedagingan. Nah, kalau ini saya ikuti, nah dikatakan karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalau akhirnya keinginan saya itu saya ikuti terus, akhirnya saya ambil, menjadi satu kebiasaan bagi saya untuk mengambil milik orang lain. Ada yang kata lain, saya menjadi pencuri, dan itu menjadi kebiasaan bagi saya. Ya, terikatlah saya di situ. Kemudian, nah ini kan dosa. Nah, ketika saya tidak bertobat dari hal mencuri, ya bagaimana saya bisa berkata saya akan diselamatkan oleh Tuhan? Saya orang percaya. Orang percaya kok mencuri ya, dan bukan mencuri sesekali, tapi ini jadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan mencuri karena terikat. Nah, maka
apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tetapi bagaimana ketika ada pencobaan itu, ada godaan itu dari diri kita, ya kemudian kita menghadapinya. Nah, tetapi ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, bertahan dalam pencobaan. Nah, jadi godaan-godaan yang datang tadi kita tidak ladeni, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oke, ada milik orang lain di sana, tapi ada keinginan, ada pencobaan. Ambil ya. Ada cerita begini, ada seseorang anak baru di satu keluarga, dan keluarga ini mencobai, ya, apakah anak baru ini, keluarga yang baru datang ini atau saudara yang baru datang ini nih orangnya baik atau enggak, suka ambil barang apa tidak, suka ambil uang apa tidak. Nah, sengaja ya dari keluarga sengaja uang ditaruh di atas meja, di atas televisi, itu mencobai. Jadi atau lebih tepat diuji lah ya, diuji. Nah, pencobaan itu bukan dari orang itu sebenarnya menguji. Pencobaan itu dari diri saudara yang ada baru tadi, yang datang ke keluarga itu. Nah, dia lihat uang itu, aduh, ini kayaknya orang-orang ini nggak tahu kalau di sini ada uang. Saya butuh uang, saya ambil aja. Nah, itu pencobaan datang dari dirinya kan. Tetapi kalau dia bertahan, enggak, itu bukan milik saya. Saya digoda untuk mengambil, tapi saya nggak mau. Nah, bertahan dalam pencobaan, jadi tidak meladeni. Berbahagia, senang kita kalau kita tidak meladeni. Artinya kita tetap berdiri pada posisi yang benar, pertahankan iman kita. Nah, apabila ia sudah tahan uji dan membuktikan diri tidak jatuh dalam pencobaan itu, tidak terpapar dia, tidak kalah, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, gambaran yang konkret ya, ada banyak dalam Alkitab. Misalnya Yusuf ketika di rumah Potifar, ya, bagaimana tante Potifar menggoda dia. Ya, secara daging, secara manusia, dia anak muda loh ya. Ya, keinginan dalam hal itu bisa saja ada. Ya, dia normal. Kita tahu bahwa Yusuf akhirnya kan menikah dan punya anak. Berarti dia normal. Usia-usia muda seperti itu kan, wah, luar biasa. Kesempatan ada, peluang ada, dan titik aman ada. Dia bisa melakukan perbuatan dosa itu, tapi dia bertahan. Dia tidak mau meladeni godaan dari tante Potifar. Dia berjuang, ya, menguasai diri sendiri supaya dia tidak jatuh dalam pencobaan itu. Nah, risikonya apa? Ya, dia akhirnya kita tahu difitnah dan dituduh melakukan hal yang tidak benar, yang tidak senonoh, kemudian dia masuk penjara. Ya, demi mempertahankan dirinya. Nah, imannya tidak goncang ketika tante Potifar menggoda dia, dan dia, ya, Yusuf sendiri dapat mengendalikan, ya, keinginan dagingnya, ya, sehingga dia tidak tergoda untuk meladeni tante Potifar. Nah, itu tahan uji dia, walaupun ada risiko dia masuk penjara. Nah, kemudian akan menerima mahkota. Ya, dia akan, kita tahu sejarahnya bagaimana, dia akhirnya menang dan Tuhan menyertai dia dimanapun dia disertai Tuhan, dan pada akhirnya dia mengalami kebahagiaan, dia menang. Ya, dia menjadi seorang yang terkenal, ya, disegani, punya kuasa di Mesir. Nah, itu karena diawali dari kemenangannya menghadapi pencobaan. Jadi kalau seseorang mulai, ya, mengalami pencobaan, wah, ini bergumul, maka kita harus bertahan. Jangan meladeni, ya, cobaan itu. Jangan jatuh dalam pencobaan, maka kita akan berbahagia. Saudara, ada banyak orang jatuh ketika ada pencobaan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mencobai, tapi yang ada dari diri sendiri. Dari sisi Tuhan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi adalah
menguji iman kita. Apakah kita tetap mempertahankan diri kita, mempertahankan iman kita sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan itu. Nah, banyak kasus yang terjadi orang-orang jatuh dalam pencobaan. Nah, kemarin kita udah bahas bagaimana satu contoh ya, orang cinta akan uang, menjadi hamba uang. Banyak orang jatuh di situ, ya, sudah punya uang, sudah banyak, tetapi masih tetap melakukan hal yang jahat. Ada keinginan dagingnya untuk hal keuangan, untuk kekayaan, ya, masih menggoda dia dan akhirnya jatuh. Dan kita tahu apakah mereka berbahagia, apa orang-orang yang melakukan korupsi itu bahagia? Tidak, pada akhirnya mereka mengalami ya malapetaka lah ya, kesedihan, ya nama baiknya tercemar, reputasinya rusak, ya hancur, ya tidak dihormati, ya. Tetapi orang yang bertahan, ya setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran dan berjuang mengalahkan cobaan itu atau bertahan untuk tidak jatuh dalam pencobaan, maka garis akhir dia mengalami kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, hidup kita ini tiap-tiap hari ya sangat ada di sekitar itu. Kita pasti digoda ya, tiap-tiap hari kita ada saja yang mau menggoda, ada saja yang mencobai kita. Nah, untuk itu kita harus bertahan. Ya, jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Nah, satu ketika ketika Yesus akan disalibkan, kita peringati kemarin kan, ada peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-murid ketika di Taman Getsemani, ya. Ya, diminta murid-murid berdoa, berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi rahasianya adalah kita memang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Berdoalah, berjaga-jagalah, serahkan hidup pada Tuhan. Nah, misalnya tadi, ini ada peluang ini untuk mengambil milik orang lain. Ya, cepat berdoa, Tuhan, tolong saya, pikiran saya, niat untuk mengambil punya orang. Ya, supaya Tuhan angkat dari saya. Nah, waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus, itu doa kita, maka kita tidak melakukan tindakan tadi untuk mengambil punya orang lain itu. Tidak merampas mereka atau mencuri mereka. Karena kita berseru di dalam nama Tuhan. Jadi berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap-tiap hari kita ada di dalam situasi itu, dicobai. Misalnya di jalan raya, ya, tiba-tiba orang mau senggol kita. Oke, naik kendaraan, naik mobil kah, naik motor kah. Nah, kita mulai dicoba ini mau marah atau tidak. Kadang-kadang mau keluar kata-kata kasar apa enggak, mau maki orang ini atau enggak, kan gitu. Ya, tapi kita, Tuhan tolong supaya saya tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik sama saudara itu. Akhirnya kita tidak lakukan. Banyak sekali kalau kita lihat di jalan, ya, orang bentak orang lain, makin dasar bla 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 bla. Dia jatuh dalam pencobaan. Ya, bisa saja dia memang salah, tapi kan kita tidak harus mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Kita harus tetap mengendalikan diri, maka kita berbahagia. Ya, Bapak Ibu, ada banyak pencobaan yang kita hadapi, dan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita. Apakah kita akan tergoda untuk melakukan hal yang jahat, ya, oleh karena situasi yang ada itu, ya. Nah, misalnya orang buat kita marah atau buat kita sakit hati, apakah kita mau sakit hati? Nah, tergantung kepada kita. Orang mengatakan hal yang tidak benar, kemudian kita mau balas, apakah kita mau balas atau tidak? Ya, nah, pembalasan itu kan hak Allah. Wah, ini kan kita ingat, firman Tuhan berkata pembalasan hak Allah. Berarti saya nggak boleh dong membalas. Ya sudah, biarin aja dia. Ya, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saudara saya itu yang melakukan hal yang tidak benar kepada saya. Nah, kita akan menang. Nah, di sini dikatakan berbahagialah, ya. Dikatakan orang yang bertahan, ya. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan, ya, selalu tiap hari ada di sekitar kita, menggoda kita. Tetapi kita harus berjuang, jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, jangan jatuh dalam pencobaan. Caranya apa?
bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tatkala sudah mau hampir jatuh, langsung teriak, Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong, memberi yang terbaik bagi kita. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi jangan ragu-ragu meminta apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Mintalah kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Setelah itu kita akan